Oke, jadi kita kembali lagi di video kali ini di mana aku sekarang mau membuat analisis dekonvolusinya yang komposit gitu ya. Di mana ini komposit itu adalah gabungan dari si material ZNO dan hidroksiapatit. Nah, ini sudah aku buat udah sampai smoothing sama gitu ya. Smoothingnya Windows point of window-nya 25 dan pakai yang Savitzky Golay. Ini kita langsung aja kita buat gitu ya. Kita plot gitu. Nah, ini ya teman-teman. Oh sebenarnya kayaknya aku udah buat. Ini aku sudah buat gitu ya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, bentar. Ini aku sudah buat gitu yang udah di smoothing juga. Jadi nanti kita langsung aja foto yang di sini. Nah, kalau misalkan tadi tuh eh yang ZNO gitu kan. Kan kita ada memotong ZNO aja ada dua region gitu. Yang pertama di rentang 500 hingga 580 sama 3400 sama 3540. Itu tuh bagian si vibrasi ZNO-nya dan gugus hidroksilnya. Terus juga kalau hidroksi apatit itu tuh di 3540 sampai 3650 tuh untuk yang gugus hidroksilnya. Untuk yang 980 sampai 1170 itu untuk gugus vibrasi hidroksi apatitnya. Jadi makanya kita mungkin akan memotong ada 4 bagian untuk dibandingkan masing-masing region itu. Dan untuk memotong ini juga sebisa mungkin untuk sama gitu regionnya. Jadi kalau misalkan tadi seperti vibrasi gugus, maksudnya untuk vibrasi ZNO itu ya, itu tuh kalau misalkan yang murninya tadi aku potongnya 500 sampai 580 berarti juga kompositnya harus juga sama segitu regionnya. Jadi makanya kita coba dulu untuk yang ZNO. Ini langsung aja kita potong dulu teman-teman di 500 sampai 580. Pokoknya tuh untuk menentukan region, untuk ngepick gitu tuh sebisa mungkin harus sama dengan yang murni. Karena untuk biar bisa dibandingkan gitu. Kalau misalkan berbeda-beda kan nantinya eh apa ya perbandingannya tuh nggak ya setara gitu kan. Jadi kita buat dua aja. Nah ini ya. Nah ini ini beda banget teman-teman. Ini beda banget sama yang murni. Di rentang 500 sampai 580 itu beda banget. Kalau misalkan yang murni itu tadi si grafiknya aja bentuknya seperti ini teman-teman. Kira-kira seperti ini tadi tuh yang gambar hitam ini. Berbeda banget kan dengan yang ini. Nah, ini nanti bakal aku jelasin langsung aja di akhir video. Jadi makanya kita coba cari aja dulu sebisa mungkin eh menurut legend yang tadi kita cari juga di murni gitu, yang material murni. Ini kita yang ini dulu deh yang paling gampang, yang kita tahu ini. Kan tadi kalau misalkan region yang murni itu kita ngambilnya ada 4 pick, tapi kayaknya itu tidak memungkinkan untuk kita ngambil yang 4 pick. Jadi kemungkinan ya kita ambil aja seadanya 3 pick itu nggak apa-apa. Karena ya kita nggak bisa maksain juga kalau misalkan harus 4 pick gitu. Ya seadanya aja gitu. Berarti kan nanti banyak yang perlu dibahas kalau misalkan memang kenapa berbeda gitu ya. Ini kita sudah 3 pick, kita ambil, kita langsung sama aja, open and outfit. Nah, ini kan tadi kita sudah ya. Kita nah ini hasilnya gitu ya. Cukup bagus gitu COD-nya mendekati 0,999. Cuma masalahnya tadi ya yang kita tahu sendiri dari si bentuk grafiknya aja udah berbeda banget gitu. Tapi nggak masalah karena kita kan di sini untuk membandingkan gitu ya. Kalau misalkan di murni kan tadi 500 sampai 580 itu tuh kita dapat, tapi kenapa kok di komposit ini tuh malah nggak dapat gitu, maksudnya nggak dapat sama bentuk grafiknya, bentuk kurvanya tuh nggak sama. Kita lanjut dulu aja nih, ini kan yang bentuk kurva dari si ZNO komposit gitu, dan dengan rentang yang sama dengan ZNO murni. Oke, kita lanjut dulu aja untuk kemudian yang kita analisis HAP dulu aja ya teman-teman. Yang HAP ini di mana dia itu kan rentangnya di 100 1180 sampai 980. Ini kita lanjut aja tadi sekitar berapa? 980 ya. 980 sampai 1180 kan tadi ya. Aku lewat 1180 di sini. Nah, ini lanjut aja kita plot. Nah, ini kan ya. Ini kalau misalkan kita perbandingkan dengan ini ya berbeda juga, cuma tidak yang terlalu berbeda banget, palingan di sebelah sininya gitu ya. Dan ini kita ngambilnya ada 4 pick. Nah, ini sepertinya bisa 4 pick juga teman-teman. Jadi kita langsung aja gitu ya untuk multiple pick fit. Nah, ini kan sudah ada 4, langsung aja.
Nah, ini kita sudah dapat juga hasilnya sekitar 0,996 dan cukup tinggi juga ya teman-teman. Mungkin kalau untuk hidroksiapatit ini nggak yang terlalu jauh banget beda dengan si murninya gitu untuk kompositnya. Karena kita bisa lihat untuk dari kurvanya sendiri, walaupun memang terlihat beda gitu ya, cuma masih terlihat masih ada dua puncak besar gitu, sama-sama punya dua puncak besar, dan juga di sini juga dia ada bahu sedikit gitu. Jadi masih terlihat memang agak sama gitu ya. Dan kalau misalkan ini kan si skalanya dibalik gitu ya. Kalau misalkan memang kita skalanya dibalik juga sama aja di sini ada bahunya juga di situ. Ada puncak kecil gitu. Nah, ini kan sudah yang HAP gitu ya. Sudah sukses untuk HAP komposit. Nah, selanjutnya adalah untuk yang eh, gugus fungsi OH gitu. Gimana kalau misalkan gugus fungsi hidroksil si ZNO kan di 3.400 sampai 3.540. Kita cari 3.400 sampai 3.540. Nah, di sini teman-teman, ya kan benar. Ya. Nah, kalau misalkan kita lihat juga di sini dia bisa dua peak aja. Nah, iya, untuk dari grafiknya sendiri tuh cukup hampir mirip ya teman-teman tuh. Malah mirip banget ini yang eh, gugus fungsi OH dari hidroksiapatit bisa. Jadi mungkin ini memang benar si gugus sorry sorry. Jadi ini adalah gugus hidroksil dari si ZNO gitu. Bisa jadi ini adalah benar gitu ya. Ini langsung aja kita buktikan dengan si multiple peak fit. Kan tadi kalau misalkan dari yang murni itu cuma dua, berarti ini juga bisa aja cuma dua. Karena memang juga tidak ada lagi ya teman-teman yang bisa kita peak fit. Nah, ini langsung aja. Nah, tapi kan COD-nya emang lebih rendah gitu dibandingkan dengan si eh, yang murni gitu ya. Bisa jadi ini memang adanya pergeseran juga teman-teman. Cuma kalau untuk eh, yang grafik gitu ya, ini tuh hampir mirip gitu. Cuma bedanya mungkin yang ini lebih lebar gitu ya, lebih pendek dan lebih lebar. Yang ini lebih eh, tidak lebar gitu, tidak terlalu lebar dibandingkan yang ini kompositnya. Oke, mungkin kita lanjut lagi yang komposit hidroksil gugus gugus hidroksil dari hidroksiapatit di mana untuk itu kan dia 3.540 sampai 3.650. Oh, pas banget di sini teman-teman. 3.540 sampai 3.650. Aduh kalau lewat. Oke, langsung aja kita plot. Nah, ini kan beda banget juga gitu ya. Sama yang ini. Tuh, ini beda banget. Yang ini juga peaknya 3. Coba kita coba, bisa nggak ya peaknya 3. Kalau misalkan aku lihat, ini tuh kira-kira ada di sini. Kalau aku sih ngelihatnya ini kan ada lembah yang lebih besar gitu, makanya aku ngepiknya di sini. Nah, coba kita coba dulu yang 3 gitu ya, biar sama dengan yang murninya. Nah, ini COD-nya sudah bagus gitu juga 0,99 gitu. Nah, tapi ininya berbeda banget kan kurvanya yang kita dapat. Tuh berbeda banget itu ya. Mana sih tadi ya? Nah, ini berbeda lumayan berbeda gitu dibandingkan yang aslinya gitu. Oh, ini mah karena skalanya terbalik. Nah, kalau misalkan kita bandingkan gitu ya dari komposit hasil dekonvolusi dari komposit sama yang ZNO murni dan HAP murni bisa dilihat gitu ya bahwa si karakteristik puncak pada komposit itu kan berbeda-beda dibandingkan kedua material gitu penyusunnya yang tadi ya yang murni ZNO murni sama HAP murni gitu. Nah, ini perbedaan itu bisa diamati dari si tadi posisi puncaknya gitu, posisi puncaknya apa sih tadi yang pik-piknya gitu sama bentuk kurvanya gitu. Bentuk kurvanya kan tadi berbeda-beda gitu ya. Bentuk kurvanya kan tadi tuh berbeda-beda banget gitu kan. Yang ini ada yang lebar, tapi ya yang bone itu lebih sedikit ramping dibandingkan yang komposit kayak gitu ya. Atau malah bedanya beda banget gitu. Nah, atau juga bisa dilihat dari si tadi jumlah komponennya ya. Jumlah komponen puncaknya atau si peaknya gitu. Tadi kan aku ada yang nge-peaknya kalau di murni 4, tapi kalau misalkan di apa sih namanya kalau yang komposit cuma 3 itu tuh bisa
aja terjadi gitu ya. Yang ini tuh tadi si ZNO gitu ya, ZNO murni dengan ZNO komposit beda kan. Nah, kalau misalkan pada ZNO murni itu puncak yang muncul itu kan mempresentasikan vibrasi khas ZNO-nya gitu tanpa adanya pengaruh material lain. Begitu juga dengan HAP gitu kan. Spektrum didominasi kan juga vibrasi gugus fosfat gitu, yang merupakan emang komponen utama dari si hidroksiapatit gitu kan. Nah, jadi dari kedua material itu kan kalau misalkan dikombinasikan menjadi komposit ZNO dan HAP, itu tuh terjadi interaksi gitu antara si ZNO dan HAP yang bisa menyebabkan lingkungan vibrasi pada masing-masing gugus itu menjadi berbeda dibandingkan kondisi murninya. Akibatnya beberapa puncak itu mengalami pergeseran bilangan gelombang. Terus juga bisa jadi perubahan intensitas dan bisa terjadi adanya pelebaran pita serapan. Makanya tadi yang ini nih seperti yang ZNO ini, ZNO murni dengan yang komposit, nah, ini kan berbeda banget gitu ya. Dari segi grafiknya gitu berbeda banget. Mungkin kalau misalkan dari si komposit ini agak sedikit digeser mengikuti aslinya, misalkan di mungkin agak sedikit digeser misalkan di sini atau di sini gitu ya, mengikuti tadi tentang kalau misalkan ada di literatur gitu, misalkan 500 400 sampai 700 gitu mungkin aja itu bakalan bisa sama gitu. Cuma kan karena ini kita membandingkan dengan rentang yang sudah kita dapatkan dari yang murni gitu ya. Maka didapatnya segitu berbeda gitu ya. Itu bisa jadi ya tadi adanya pergeseran gitu bilangan gelombangnya. Terus juga bisa jadi adanya tumpang tindih antara si vibrasi yang berasal dari ZNO dan HP yang juga bisa menyebabkan perubahan bentuk kurva gitu. Serta jumlah komponennya yang diproses setelah dekonvolusi gitu. Jadi makanya hasil dekomposisi itu nggak selalu sama dengan hasil yang diperoleh pada ZNO dan HAP murni. Jadi makanya eh, untuk komposit nih gitu ya, nggak apa ya nggak masalah sih kalau untuk komposit itu berbeda dengan yang murni karena memang pasti adanya pergeseran itu. Jadi kalau misalkan teman-teman emang ini mau melihat lah sendiri gitu ya, mau mencari sendiri juga bisa aja gitu. Jadi kalau misalkan ngikutin rentang panjang gelombangnya si murni di komposit ini tuh nggak bakal apa ya nggak bisa istilahnya bisa jadi tuh enggak tepat gitu. Jadi makanya disarankan juga untuk mencari lagi rentang panjang gelombang yang memang sesuai dengan grafik yang didapat ini gitu. Takutnya memang enggak apa ya enggak mewakilkan gitu, enggak mewakilkan karena tadi aja ZNO yang ini, nah tuh ya, yang ZNO aja gitu ya ini, itu tuh kayak walaupun memang si COD-nya besar gitu, tapi dia tuh seperti tidak mewakilkan karena dari kurvanya sendiri aja sudah berbeda gitu dibandingkan dengan yang murni. Makanya teman-teman cari lagi eh, untuk yang di komposit ini gitu. Berdasarkan bentuk si kurvanya gitu atau berdasarkan syarat dari si dekompolusinya tadi kan harus yang memang tinggi dan juga yang tumpang tindih gitu. Mungkin sekian penjelasannya gitu ya, penjelasan dan tutorialnya gitu. Mohon maaf kalau misalkan saya masih terdapat beberapa kesalahan gitu kalau dalam menganalisis dekompolusi ini. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.